kita masih bisa bersatu, Pangeran Batu Bata. Jangan pernah panggil saya Pangeran Batu Bata. Pangeran Batu Bata yang kamu kenal, dia sudah lama mati. Apa kamu tahu saya ini siapa? Saya ini adalah anak dari seorang pembunuh. Anak dari seseorang yang sudah membunuh ayah kandung kamu. Yang sudah membunuh Tante Lydia. Dan kamu pikir kita bisa? Jadi, Pangeran benar-benar udah nyerah buat perjuangin cintanya sama lo, Put? Sumpah, rasanya sakit banget waktu dia ngomong kayak gitu ke gue, Chat. Dia gak ngomong banyak sih. Selain berkali-kali dia bilang, gue harus lupain dia. Aku salah lihat atau enggak ya? Kamu juga kan yang bilang kalau kamu nggak mau ingat masa lalu kamu? Termasuk kenangan kamu sama Putri? Saya emang nggak mau ngulang masa lalu saya sama Putri. Karena saya nggak ingin nyakitin dia. Meskipun dalam hati, saya akan selalu mencintai Putri. Putri? Saya harus menghindari situasi ini. Aku aja gak apa-apa. Makasih ya. What happened, Pangeran? Ini kamu salah ambil jalan loh. Saya sengaja belok kiri. Karena saya mau ajak kamu jalan-jalan. Gak masalah kan? Of course not. Aku suka kok. Kamu gimana sih, Put? Ada seminar di luar kampus kok nggak dikasih tahu Arga? Kan jadi khawatir dia. Gue yakin, pasti situasi ini malah bikin Putri jadi gak nyaman sama gue. Aku juga capek banget hari ini. Soalnya seharian aku beraktivitas loh. Jadi aku mau ke kamarnya, aku mau mandi dulu. Iya, Put. Nanti Ibu tunggu di meja makannya, sayang. Ya udah Tante, kalau gitu aku juga pulang dulu ya. Arga, kamu jangan pulang dulu ya. Tante minta, ntar kamu makan malam di sini aja. Ih, Tante seneng banget loh kalau kamu nggak nolak. Iya oke Tante. Ayo, Arga. Gak apa-apa kan kalau nungguin bapaknya Putri pulang dulu? Gak apa-apa kok Tante. Ayo, silakan duduk. Arga, jadinya gimana? Kapan kamu mau ngelamar Putri? Kenapa sih ibu pengen banget gue sama Arga jadian? Padahal kan ibu tahu kalau hati gue masih belum bisa move on dari Pangeran. Apalagi sekarang gue tahu ternyata Pangeran masih hidup.
gue ngerasa gak enak ya kalau harus nyatain niat gue untuk ngelamar Putri. Gue yakin sebenarnya Putri masih belum bisa move on dari pangeran. Aku nggak mungkin salah lihat, tapi itu mustahil banget. Karena pangeran kan sudah meninggal. Wah, aku harus cari tahu nih. Kenapa bisa ada orang yang mirip sekali sama pangeran? Halo, Sinta. Sinta, saya minta tolong, ini urgent sekali. Tolong kamu cari tahu siapa ownernya PT Soraya Persada. Kamu kasih tahu saya, oke? Saya tunggu kabarnya ya. Oke, terima kasih. Pak Bos, apa perlu saya turun tangan buat nyari tahu pemilik gedung itu? Enggak, Jo. Biar Sinta aja yang handle. Sorry Pak Bos, memangnya ada apaan sih sama pemilik gedung itu? Kayaknya Pak Bos penasaran banget. Ada apa emangnya? Ini, Jo. Sepertinya tadi saya kayak lihat pangeran, Jo. Ah? Bawa mobil yang benar. Pak Bos, please Pak Bos, tolong jangan sebut-sebut pangeran lagi Pak Bos ya. Pangeran itu kan sudah meninggal Pak Bos. Aduh, saya jadi bingung. Kemarin Non Putri bilangnya lihat pangeran di pagar. Sekarang Pak Bos bilang juga lihat pangeran di gedung. Aduh, ini sebenarnya ada apa ya? Masa iya sih hantunya pangeran gentayangan Pak Bos? Aduh, saya bisa-bisa nggak bisa tidur nih ntar malam. Bisa jadi orang yang tadi aku lihat itu ternyata orang yang sama dengan Putri lihat di depan rumah. Tapi kenapa orang itu bisa mirip banget sama pangeran ya? Sementara pangeran itu kan sudah meninggal. Wah, ini aneh banget. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Pangeran udah gak pakai nomor ini. Mungkin ini salah satu cara dia untuk menghindari gue. Tapi gue gak akan nyerah. Gue akan perjuangin cinta Pupa. Karena dulu kita berdua pernah janji untuk mewujudkan mimpi kita berdua. Coba kamu lihat baik-baik. Apa kamu tahu saya ini siapa? Saya ini adalah anak dari seorang pembunuh. Anak dari seseorang yang sudah membunuh ayah kandung kamu. Yang sudah membunuh Tante Lydia. Maafin aku, Ayah. Aku mencintai anak dari orang yang udah membunuh ayah. Tapi aku gak bisa bohongin perasaan aku. Kalau aku emang gak bisa berpaling dari pangeran. Walaupun berkali-kali pangeran minta aku buat jauhin dia. Tapi aku yakin, di dalam hati kecilnya, pangeran masih sangat mencintai aku. Udah orderannya. Thank you. Yes!
kakak bikin pengunjung pada kaget. Sorry. Wait. Kayaknya lagi seneng banget nih. Emang ada apa sih, Kak? Lo tau gak, Mi? Gue keterima S2 di kampus Bunga Bangsa. Sumpah gue seneng banget. Akhirnya semua usaha gue belajar setengah mati dari pagi sampai malam, malam sampai pagi. Akhirnya gue keterima. Emang Kak Citra nggak capek apa? Dari pagi sampai sore kerja sambil ngurus anak, terus malamnya ngurus suami. Sekarang malah mau lanjut S2. Lagian Kak Citra kan udah lulus S1 nih. Ngapain juga mau lanjut S2? Mending Kak Citra fokus di kerja, anak, sama suami. Nah, Mia, yang namanya tanggung jawab seorang istri itu emang harus jagain suami sama anaknya. Dan itu nggak bakalan pernah habis. Tapi kalau kuliah itu, wah belajar harus nggak ada batasnya. Ya juga sih, Kak. Lagian kan gue kuliah kayak gini, ya biar jadi panutan buat anak gue si Raisa. Ntar dia harus jadi lebih baik lagi dari orang tuanya. Aku nggak nyangka banget, Kak. Ternyata Kak Citra tuh sosok ibu yang hebat banget. Kalau Raisa udah gede, pasti dia bangga banget deh punya mami kayak Kak Citra. Ah, lo bisa aja. Ntar lo gede juga kayak gue. Iya, mana ya itu nomor 17? Lo, itu ntar. Nih, kita tolong lo bawain nih. Ayo. Nomor 17. Meja 17 ya? Oke. Meja 17. Iyalah. Sekarang gue tinggal mikirin biaya kuliahnya. Yang gak mungkin gue minta ke nyokap sama bokap. Secara gue sama Ata kan udah janji mau hidup mandiri. Ya tapi gue gak tega juga kalau minta ke Ata. Dia kan masih belum dapat kerjaan tetap.